Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Pada mulanya, asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan, "Tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen." Atau di Amerika ada ungkapan, "Pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan." Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah ada undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang. Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang atau asas nullum delictum. Dan dikenal pula dalam hukum Islam yang bertumpu pada kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang selanjutnya di ayat ini melahirkan kaidah hukum Islam, tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketentuan nas. Kemudian asas legalitas ini digunakan dalam HAN dan memiliki makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang atau asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan prinsip keabsahan pemerintahan. H.D. Stout dengan mengutip pendapat Verheyen mengemukakan bahwa ada 3 aspek, yakni aspek negatif, aspek formal positif, dan aspek material positif. Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa setiap pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan dan berdasarkan pada undang-undang. Aspek material positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan oleh norma undang-undang. Secara historis, asas pemerintahan berdasar undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal, dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik positivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Di luar undang-undang dianggap tidak ada hukum atau bukan hukum. Oleh karena itu, undang-undang menjadi sendi utama penyelenggaraan kenegaraan pemerintahan. Dengan kata lain, asas legalitas dalam gagasan negara hukum liberal memiliki kedudukan yang sentral atau sebagai sebuah fundamen dari negara hukum. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan memang dianut setiap negara hukum. Namun pada praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antar satu negara dengan negara lainnya. Ada negara yang begitu ketat, artinya untuk hal-hal uh, yang berpegang pada prinsip, dan ada pula yang tidak ketat menerapkannya, yang berarti tindakannya tidak begitu fundamental dilakukan oleh pemerintah. Penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan. Volkes berpendapat, jika pemerintah telah memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya memberikan bantuan, pinjaman, ekspor-impor, dan seterusnya, ia akan menanyakan kepada dirinya apakah ia memerlukan kewenangan menurut undang-undang untuk melaksanakannya. Pemerintah dapat melakukan banyak hal tanpa harus menyandarkan pada kewenangan seperti itu. Pemerintah dapat membuat kontrak, melaksanakan urusan luar negeri, menandatangani perjanjian, dan seterusnya. Pemerintah juga dapat, seperti halnya pengusaha lainnya, melaksanakan pekerjaan dengan beberapa pegawai. Pemerintah dapat mengirim pasukan dan mengembalikan mereka. Pemerintah dapat membuat institusi baru dengan jaminan anggaran dasar melalui tindakan administrasi. Pemerintah dapat melakukan semua itu tanpa lebih dulu harus mendapatkan izin parlemen, apakah melalui undang-undang ataupun lainnya. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat, dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan Rousseau,
Undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat dan aspirasi manusia. Rousseau dituliskan sebagai ROUSSEAU, Rousseau. Yang pengajawantahannya harus tampak dalam prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan atau memperoleh persetujuan rakyat melalui wakilnya di parlemen. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan hak-hak rakyat. Menurut Syahran Bassah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral antara kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat secara harmonis berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifatnya hakikat konstitutif. Penerapan asas legalitas menurut Indro Harto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan oleh undang-undang berhak dan berwajib untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan. Sedangkan kepastian hukum terjadi karena suatu peraturan dapat memuat sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah dan dapat diperkirakan lebih dulu dengan melihat kepada aturan-aturan yang berlaku. Maka pada asasnya dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Warga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Masih menurut H.D. Stott, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang pada undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas berarti didasarkan pada undang-undang hukum tertulis. Dalam praktiknya tidak memadai lagi di tengah masyarakat yang memiliki dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis juga mengandung kelemahan. Maka menurut Bagirmanan, hukum tertulis memiliki beberapa catatan yang lebih lanjut disebutkan sebagai ketentuan tertulis atau written rule. Peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas, sekedar momen opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang paling berpengaruh pada saat pembentukan. Karena itu mudah sekali out of date. Bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat atau change, pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dapat disamakan dengan pertumbuhan deret hitung. Sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur. Kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan merupakan catatan yang dapat pula makin diperburuk oleh berbagai bentuk, misalkan masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem. Pada tulisan lain, Bagirmanan menyebutkan beberapa kesulitan hukum tertulis. Yang pertama, hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang sangat kompleks. Yang kedua, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis pada umumnya, tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan. Adanya kelemahan dalam hukum tertulis berarti ada kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Karena itu, penyelenggaraan dalam negara hukum diperlukan persyaratan lain untuk mendukung kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpu pada keadilan. Prajudi Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, efektivitas artinya kegiatan harus mengenai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Yang kedua, legitimitas, adanya kegiatan administrasi oleh pemerintah, jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga ada yuridikitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. Dalam arti luas maksudnya melanggar undang-undang, kepatutan, kesusilaan, kepantasan dari hukum tertulis itu sendiri. Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa tidak boleh
Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa undang-undang tertulis, yang dalam arti luas, bila dijalankan sesuatu dengan dalih keadaan darurat, maka keadaan darurat itu wajib dibuktikan kemudian. Jika tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan. Undang-undang juga disebut sebagai pangkal ketentuan. Selanjutnya ada moralitas. Salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat, yakni moral dan etik umum maupun kedinasan, wajib dijunjung tinggi. Diikuti dengan pengandalian diri oleh masing-masing pejabat. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi dengan sebaik-baiknya. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Hadestot menyatakan wewenang adalah pengertian yang berdasarkan hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menyitir pendapat Gurdon, Hadestot juga masih menyatakan bahwa keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik disebut juga sebagai wewenang. Sedangkan menurut Tonnaer, Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian HTN dan HAN. Begitu juga dalam pembahasan ini sehingga Stroing dan Steinbeck menyebutnya sebagai konsep inti dalam HTN dan HAN. Stroing, Stroink, dan Steinbeck, Steenbeek. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban menurut Nicolai, Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Bagirmanan menyatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. Dalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Huisman menyatakan, Huisman menyatakan, organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tapi juga kepada para pegawai, misalkan inspektur di berbagai bidang, atau terhadap badan khusus seperti dewan, pengadilan, atau misalkan dalam perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat. Beberapa poin tambahan. Perbedaan antara delegasi dan mandat. Delegasi adalah pelimpahan wewenang, sedangkan mandat adalah perintah untuk melaksanakan. Delegasi, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli, dan mandat, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans. Dalam delegasi terjadi peralihan tanggung jawab, dalam mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab.
Delegasi harus berdasarkan undang-undang dan mandat tidak harus berdasarkan undang-undang. Delegasi harus tertulis dan mandat dapat tertulis dapat pula secara lisan. Selanjutnya masih mengenai mandat dan delegasi. Pada delegasi, prosedur pelimpahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain adalah dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mandat dalam hubungan rutin atasan bawahan, hal ini bisa kecuali dilarang secara tegas. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam delegasi beralih kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetap pada pemberi mandat. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi pada delegasi tidak dapat kecuali setelah ada pencabutan dengan menggunakan asas contrarius actus, CONTRARIUS spasi ACTUS, contrarius actus. Mandat setiap saat dapat menggunakan sendiri yang dilimpahkan itu, wewenang yang dilimpahkan itu. Sebagai penutup, akan saya kutip pendapat dari Indro Harto yang menyatakan bahwa pertama, wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan tersebut yang harus diambil. Dengan kata lain, apabila peraturan dasar itu harus diambil secara rinci, maka wewenang pemerintahan merupakan wewenang yang terikat. Yang kedua, ada yang disebut dengan wewenang fakultatif. Terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih memiliki pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan pada badan atau pejabat tun untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tun yang bersangkutan.